Gimana katanya? Dijawab gitu kan, Abu Bakar nggak pakai debat lagi, karena sudah perpresnya itu udah kuat banget. Langsung berdiri, man farraqa baina sholati waz zakati la uqattilannahum. Siapa yang membedakan antara zakat dan puasa, saya akan penggal kepalanya. Langsung keputusan gitu, Pak. Karena beliau yakin bahwa yang beliau lakukan ini adalah benar. Wah, akhirnya terjadi perang Yamamah, ya puluhan, ada yang bilang 80, ada yang bilang 90 pembawa Quran meninggal. Yang kerugian dari perang Yamamah ini, Abu Bakar pusingnya apa? Pembawa Quran pada meninggal semua. Ini bagaimana nasib Quran ini? Wah, rugi, Pak. Itu ceritanya. Nah, karena cerita itu, maka Al-Imam Bukhari yang ditaruh pertama di sini adalah yaitu sholat dan zakat yang ada pada ayat ini, bukan kata khut tadi. Paham, Pak ya? Nah, menurut Imam Bukhari justru yang paling benar, dan itu menurut saya paling rojih, paling kuat, kalau kita menyuruh zakat, jangan pakai ayat yang At-Taubah tadi, adalah ayat ini. Karena ayat ini paling runtut. Kamu bertauhid hati, sholat ritual, zakat sosial, wadzalika dinul qayyimah. Ini adalah ajaran yang lurus. Paham, Pak ya, akhirnya ya, kenapa yang ditaruh itu? Dan itu sangat tercatat di sejarah. Imam Bukhari punya kitab namanya At-Tarikh Kabir. Itu juga mencatatkan cerita ini. Nah, oleh karena itu, kalau saya boleh mensarankan, kalau ada perintah-perintah zakat atau ngajak-ngajak zakat, sebaiknya pakai ayat ini. Kalau ayat yang pertama tadi, At-Taubah tadi, itu rentan Bapak ditanya. Mending kalau bisa jawab. Lah kalau bingung, gitu kan. Nah, yang kedua, ini menunjukkan bahwa pemahaman harfiah, pemahaman secara terjemah, kemudian pakai akal, itu berbahaya. Itu berbahaya. Makanya harus menggunakan ayat dengan ayat. Ayat dengan ayat itu bagaimana memahaminya? Butuh ilmu. Namanya ilmu usul fikih. Contoh misalnya, aqimus sholata wa atuz zakah. Ya. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Perintah. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu. Kalau mau ke masjid, pakai baju yang bagus, minum dan makanlah. Aqimus sholat, perintah, dirikan sholat. Makan minum perintah. Betul, Pak ya? Tapi kenapa bobotnya beda? Kalau mendirikan sholat itu bobotnya mencengkeram. Kalau enggak bisa kafir. Keren banget kan bobotnya kan? Tapi kalau makan dan minum santai saja. Tapi dua-duanya perintah ini. Di Quran namanya perintah ini dua-duanya. Tapi kenapa bobotnya beda? Kalau zaman sahabat, kemudian zaman tabi'in, santai. Olah, masa aku yang mikir? Sudah ada kiainya. Untung nggak ada pada zaman sekarang. Ada pada zaman sekarang lah. Kamu taklid ya? Taklid neraka. Kalau zaman dulu enak, sudah ada kiainya. Masa aku yang mikir? Jadi ada bis mau kecelakaan, Pak.
Nah kita yang berpengalaman kan takut, waduh ini bis jalan gimana. Tapi kalau melihat ibu-ibu kok ya santai, masih nyuapin anaknya, masih ngomel-ngomel, masih cerita-cerita, yang main Facebookan gitu ya di bis itu Pak. Tapi bis lagi berbahaya ini, kok nggak doa kek, panik kek. Ngapain Pak Ustadz? Bingung-bingung. Wong sudah ada yang mikir kok. Siapa yang mikir Bu? Itu supir. Masa aku yang mikir? Enaknya penumpang begitu. Nah akhirnya baru di zamannya Imam Syafi'i itu ada daerah yang namanya Mawaro'an Nahar, Asia Tengah. Daerahnya Tajikistan, itu Mawaro'an Nahar. Nah, itu kata Nahar itu ada 2 sungai namanya Pak. Sungai Efrat, ada satu lagi sungai namanya Yunani namanya, saya lupa namanya itu. Itu gubernur itu namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Nulis, wah ini harus nanya ini, karena Abdurrahman Al-Mahdi itu ya mendapati satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan begini, al-a'immatu min Quraisy, para imam itu dari Quraisy. Fa inna alimaha yamla'u tibaqal ard. Karena orang alimnya Quraisy itu punya ilmu yang akan banyak diikuti banyak orang seluruh dunia. Artinya ilmunya ini akan mencakup banyak orang. Nah di zaman itu yang paling banyak fansnya, paling banyak pengikut itu Imam Syafi'i. Akhirnya nulis surat. Ini kenapa ini perintah ini kok bobotnya tinggi, perintah ini bobotnya kok agak ringan. Bagaimana para imam, bagaimana ya imam? Dia surat, set, diterima. Berapa bulan kemudian diterima, dibaca Imam Syafi'i. Wah, dapat surat ini. Lalu manggil muridnya, Robi, sini Robi. Namanya Robi Al-Muradi. Ini ada surat dari gubernur sana, Mawaro'an Nahar, Abdurrahman Al-Mahdi. Sekarang kau uktub ar-risalah, tulis surat jawaban. Uktub ar-risalah. Nah, ini pentingnya regenerasi Pak. Regenerasi. Imam Syafi'i meninggal, Robi Al-Muradi ini jadi imam, mujtahid mutlak, jadi penerusnya. Begitu. Jadi itu sebenarnya asistensi itu artinya, yaitu memberikan regenerasi. Kalau sekarang kan enggak, asistensi itu perbudakan menyuruh terselubung, ya enggak Pak Agung? Yang diajarkan bukan yang baik-baik, tapi konsorsium yang diajarkan. Ditulis itu. Terus bab pertama apa? Itu perintah kalau dari Quran harus dimaknai dengan Quran juga, biar tahu standar bobotnya. Akhirnya muncul bab bayan kitabi. Kalau Quran dihadapkan dengan hadis, namanya bayan nabawi. Wah, langsung ada teorinya Pak. Nah kemudian surat ini dikumpulkan, ada 300 lembar lebih, menjadi buku yang disebut Ar-Risalah fi Usulil Fiqh karya Imam Syafi'i. Saking segitunya Pak, akhirnya jadi metode tentang pembedaan antara al-amr. Ada al-amr lil wujud, al-amr lil mandub, dan seterusnya. Nah ini ngaji. Nah kalau nanti buka sesinya kapan-kapan bolehlah belajar gituan. Atau Ustaz Haris mengajar bab usul fikih tentang bobot-bobot itu. Itu penting. Karena kalau kita letterlek, dirikanlah, makanlah, seolah makan itu wajib, enggak. Makan tidak wajib. Begitu juga supaya yang semacam ini itu tidak terjadi, yaitu memahami secara letterlek, kemudian merasa benar, kelompoknya kuat, ngajak perang. Begitu. Nah itu juga terjadi di zaman Abu Bakar. Wa bihadzal isnad al-muttasil ila al-Imam al-Bukhari rahimahullahu tabaraka wa ta'ala
Qala haddatsana Ismail qala haddatsani Malik bin Anas an ammihi Abi Suhail bin Malik an abihi annahu sami'a Talhah bin Ubaidillah yaqul jaa'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Najd. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki dari daerah Najd. Najd itu daerah yang dekat dengan Tihamah. Tihamah nggak tahu. Jadi pokoknya di googling kata Najd ketemulah. Nah, dekat Riyadh, Saudi Arabia. Sa'irar ra'si. Wah. Rambutnya klimis. Terbelah. Belah pinggir bisa jadi belah tengah. Terbelah. Yusma'u dawiyu sautihi. Jadi kalau ngomong itu, dia di sini selesai, letupan gaungnya itu masih kedengeran. Khas. Wala yufqahu ma yaqul. Tapi kalau ngomong nggak jelas. Hatta dana, sampai ia datang mendekat. Fa idza huwa yus'alu wa fa idza huwa yas'alu 'anil Islam. Dan saat itu ia bertanya kepada Rasulullah tentang Islam. Kata rojul itu kan nggak jelas, Pak. Dalam ilmu hadis namanya mubham. Mubham. Mubham itu nggak jelas. Tetapi kata rojul ini ada dua kemungkinan. Satu, kenapa dibuat tidak jelas? Karena ya periwayat yaitu sahabat Talhah bin Ubaidillah menghendaki atau memaknai bahwa inti dari hadis ini itu untuk setiap lelaki. Setiap lelaki. Kalau disebut namanya, nanti khawatir dipahami hadis ini hanya untuk dia saja. Makanya pakai kata rojul. Dan sesuai maknanya, maka arti yang tujuan pertama ini dibenarkan. Jadi tidak semua yang samar atau disamarkan mubham itu lemah, enggak. Kayak seperti ini. Enggak. Yang kedua, kadang disamarkan untuk menghormati harkat martabatnya. Misalnya ada seorang perempuan nengkrat yang klepto, kalau klepto Pak ya, tukang nyundil barang orang, klepto. Padahal kaya. Imro'ah al-Ghamidiyah. Ya, namanya Fatimah juga, tapi Fatimah al-Ghamidiyah. Nah, itu tukang klepto, Pak. Ternyata kleptonya itu buahnya, sehingga layak untuk diturunkan had, yaitu pidana potong tangan. Nah, itu hadisnya sangat terkenal sekali. Sampai Rasulullah bilang, "Lau syaraqat Fatimah bintu Muhammad laqata'tu yadaha." Kalau Fatimah putriku nyolong, tak potong sendiri tangannya. Sampai segitunya, gara-gara tadi perempuan yang klepto. Tapi ditulis imro'atun untuk menjaga harkat martabat keluarganya. Nah, sehingga kata rojul ini siapa? Lalu muncul kata-kata wakila. Dikatakan. Nah, kata dikatakan ini bukan berarti dia lemah, tidak. Kata dikatakan itu dalam kaidah yang lain itu karena dikatakan informasi kan nggak jelas, Pak, pasti lemah. Enggak. Kata kila di sini itu untuk menurunkan standar supaya menghormati kata rojul tadi. Paham Pak ya? Kalau dikatakan kola si A namanya ini, berarti kata rojul tadi mempunyai saingan karena sudah diperjelas. Maka supaya diturunkan standarnya jadilah kila. Jadi kila yang semacam ini itu bagi para ulama adalah jelas. Namanya ada Dimam bin Sa'labah. Gitu, Pak. Jadi nggak semua kata kila diinformasikan itu pasti lemah, enggak. Ada ilmunya. Jadi Dimam bin Sa'labah ini itu orang Quraisy dari Bani Sa'ad. Ya. Dari Bani Sa'ad yang mendapatkan dakwah Rasulullah. Tetapi dia sebagai ketuanya atau orang nengkratnya perlu mengklarifikasi kepada sumber utama.
tentang ajarannya apa. Apakah yang didengar itu sesuatu yang salah atau nggak dengar sehingga perlu klarifikasi? Tidak. Karena umumnya para dai A yang pinter tasawuf pasti yang sampaikan adalah bab tasawuf. Dai B pinter fikih, yang disampaikan pasti fikih. C hadis. Kok banyak sekali ya Islam ini gitu. Maksudnya banyak itu bukan banyak Islamnya, ajarannya banyak sekali gitu. Sementara umat saya ini kan ada yang perlu standar minimal, ada lebih, ada ini. Allah tadi untuk dalam rangka bertanya tentang identitas standar minimalnya dan optimalnya apa. Datang Imam bin Sa'labah tanya tentang Islam. Bukan berarti dia nggak tahu Islam, tahu, tapi ya tadi kasusnya apa gitu. Akhirnya dia tanya, Islam itu apa? Islam itu ya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah. Pokoknya salat 5 waktu. Oke. Faqala, tanya lagi si imamnya, hal alayya ghairuha? Ada yang lain? Qala la, enggak ada. Illa an tatawwa. Enggak ada, kecuali kamu hanya nambah yang sunah-sunah saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa siyamu Ramadan. Nah, habis sholat ya puasa Ramadan. Qala, tanya lagi si imam tadi, hal alayya ghairuha? Yang lain gimana? Maksudnya ada yang lain enggak? Qala la, da illa an tatatawwa, kecuali yang sunah-sunah saja. Qala, lalu dikatakan di sini wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakat. Rasulullah kemudian menyebutkan tentang zakat. Qala, tanya lagi si imam tadi, hal alayya ghairuha? Qala la, enggak. Illa an tatawwa, kecuali yang sunnah saja. Tatawwa. Qala, rawi Tolhah, sahabat Tolhah mengatakan fa'adbara ar-rajul. Udah, cuman itu doang, udah pergi. Seraya ia mengatakan wa huwa yaqul wallahi la azidu ala hadza wa la anqusu. Demi Allah, aku nggak akan ngelebihin dan nggak akan ngurangi. Pokoknya aku yang namanya Islam itu ya sholat 5 waktu, puasa, zakat. Dah, nggak tak lebihin, nggak tak kurangi. Apa respon Rasulullah SAW? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aflaha in sadaqa. Dia akan sukses, beruntung, benar masuk surga kalau dia benar menjalankan ini. Lalu ulama menyatakan bahwa hadis ini itu menunjukkan adalah hal yang doruriyat fiddin, hal pokok agama, hal yang terpenting. Jadi kalau ada orang Islam sudah mengakukan ini, sudah, mau tahajud mau tidak sudah, mau jamaah atau tidak sudah, yang penting ini, karena ini standar minimal orang Islam. Paham Pak ya? Jadi kita tidak bisa bersuudzon gitu kan. Misalnya kayak saya kuatnya mengikuti sunnah Nabi, jenggotnya doang gitu kan, sama ngapalin Quran gitu kan. Kalau yang lain mungkin sunnahnya kuatnya hanya apa gitu, yang satu apa, bisa jadi masing-masing itu mengambil sunnah-sunnah yang ia kuasai saja gitu. Misalnya seperti itu Pak. Oleh karena itu kadang kita itu melihat kalau yang orang lain tidak seperti kita itu agak gimana gitu, enggak. Nah, misalnya mampunya cuma jenggotnya doang, sunnahnya ya sudah, sunnahnya jenggotnya doang.
Tapi kalau yang nggak mampu mungkin Qurannya gitu. Quran juga sunnah Pak. Ngapal Quran itu sunnah gitu. Nah, jadi kalau misalkan ngikutin standar saya, misalnya sunnah Nabi yang ngapal Quran gitu. Standar Ustaz Haris namanya sunnah ya ngapal Quran gitu. Kalau yang cuma cingkrang sama jenggot ya boleh lah gitu loh. Tapi bagi Ustaz Haris itu ya oke lah gitu kan. Biasa. Tetapi lebih tinggi lagi sunnahnya itulah hafal Quran gitu. Nah, tapi kan kalau diterapkan ke orang lain pada muntah semua Pak. Nah kita ngomong begitu karena selesai. Tapi kalau nggak selesai ya biasa saja gitu.